Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi pendidikan agama Islam tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam perspektif Islam. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena hampir semua aktivitas kita saat ini tidak lepas dari ilmu dan teknologi. Dalam Islam, ilmu itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Ilmu adalah sesuatu yang tersusun secara sistematis, sudah teruji, dan memiliki manfaat yang jelas. Bahkan dalam Al-Quran, konsep tentang ilmu mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar dan berpikir. Kemudian ada teknologi. Teknologi sendiri merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Dengan teknologi, manusia bisa menciptakan berbagai kemudahan dalam hidup. Namun, teknologi juga bisa membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Sedangkan seni adalah bentuk ekspresi jiwa dan budaya manusia yang mencerminkan keindahan. Dalam Islam, seni diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kalau kita berbicara tentang sumber ilmu, dalam Islam sendiri, ilmu itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah, yang kebenarannya bersifat mutlak. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Hal ini atau ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua adalah ilmu yang diperoleh melalui usaha manusia seperti berpikir, meneliti, dan belajar. Ilmu jenis ini kebenarannya bersifat relatif karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Dalam surat Al-Isra ayat 85 juga disebutkan bahwa manusia tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Dari sini kita bisa memahami bahwa sehebat apapun manusia, tetap saja ilmunya terbatas. Lalu, mengapa sih kita, terutama umat Islam, wajib menuntut ilmu? Jadi, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman tentang pentingnya menuntut ilmu bagi orang Islam. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran dengan detail sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada 80 ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata ilmu. Terus kemudian ada 63 ayat dalam Al-Quran yang mengandung ajakan untuk berpikir. Ada 45 ayat dalam Al-Quran yang mengandung untuk melakukan penalaran. 16 ayat dalam Al-Quran yang menyanjung orang yang menggunakan akalnya, 24 ayat dalam Al-Quran yang memberikan lampu merah terhadap kebodohan, dan masih banyak lagi. Karena banyak sekali peran dan manfaat menuntut ilmu bagi orang Islam, di antaranya adalah ditinggikan derajatnya, menjadi pembeda dengan orang bodoh, dan salah satunya juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Yang artinya adalah, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Secara tidak langsung, berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menuntut ilmu dan menggunakan akal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhannya. Kemudian, beberapa tokoh Islam juga membahas tentang pembagian ilmu. Yang pertama ada Al-Ghazali, yang disebutkan oleh Baharuddin dan Ehsanur pada tahun 2008 pada lembar 430. Jadi, Al-Ghazali sendiri membagi ilmu itu menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah ilmu kasbi. Jadi, ilmu kasbi ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia, sementara manusia memilih dan mengusahakannya. Karena pilihan itulah manusia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Terus kemudian yang kedua ada ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini adalah pengetahuan yang diyakini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses belajar formal. Ilmu ini biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan batin yang diberikan kepada hambanya yang sangat dekat dan taat. Kemudian ada Al-Zarnuji. Jadi Al-Zarnuji menjelaskan dalam Baharuddin dan Ehsanur Wahyuni pada tahun 2008 pada lembar 53 membagi ilmu menjadi 4. Di antaranya adalah fardu ain,
yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim secara pribadi, seperti akidah, ibadah, dan akhlak dasar. Ilmu ini diperlukan agar setiap individu dapat menjalankan kewajiban agama dengan benar. Kemudian yang kedua ada fardu kifayah. Jadi, fardu kifayah ini merupakan ilmu wajib yang dipelajari oleh sebagian umat Islam. Dan jika sebagian sudah menguasainya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Contohnya seperti ilmu kedokteran, pertanian, atau hukum waris yang mendalam. Terus kemudian ada ilmu haram. Jadi ilmu haram ini merupakan ilmu yang dilarang dipelajari karena dapat membawa kepada kemudorotan atau maksiat seperti sihir ataupun penipuan. Ilmu ini tidak memberikan manfaat yang dibenarkan dalam syariat. Terus kemudian yang terakhir ada ilmu jawas. Jadi ilmu jawas ini merupakan ilmu yang boleh dipelajari selama tidak membawa pada keburukan seperti ilmu seni, perdagangan, ataupun teknologi. Statusnya tergantung pada tujuan dan penggunaannya. Terus kemudian ada juga Ahmad Tafsir pada tahun 2004 pada lembar 25-26. Jadi Ahmad Tafsir sendiri ini membagi ilmu sains menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ilmu kealaman. Ilmu kealaman itu merupakan ilmu yang mengkaji gejala alam secara empiris dan objektif untuk menentukan hukum-hukum alam. Yang kedua ada ilmu sosial, yang mana ilmu ini merupakan atau ilmu yang mempelajari hubungan serta perilaku manusia dalam masyarakat. Terus kemudian yang ketiga ada ilmu humaniora. Jadi ilmu humaniora ini merupakan ilmu yang menelaah nilai, makna, dan aspek kemanusiaan seperti etika, budaya, dan seni. Ada beberapa aspek integrasi iman, ilmu, dan amal. Di antaranya adalah 3 aspek paripurna Islam. Islam sendiri sebagai agama wahyu yang sempurna paripurna berdiri di atas 3 pilar. Yang pertama adalah akidah atau iman. Jadi akidah ini merupakan landasan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan orientasi hidup. Terus kemudian ada ibadah dan syariah, yang implementasi keyakinannya dalam bentuk sholat dan hukum yang mengatur kehidupan. Yang terakhir ada akhlak. Jadi akhlak ini sebagai manifestasi iman dan ilmu dalam perilaku sehari-hari. Keutamaan orang yang beriman dan berilmu itu apa sih? Jadi, Islam itu memuliakan orang yang beriman dan berilmu karena akal yang diberikan Allah menjadikan mampu manusia untuk memahami, mengembangkan, dan mengamalkan pengetahuan untuk kebaikan. Ilmu yang disertai dengan iman akan membawa manfaat besar bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi umat manusia termasuk bagi lingkungannya. Ada lagi keutamaan orang yang beriman dan berilmu, di mana Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Allah akan menempatkan posisi orang yang beriman dan berilmu pada derajat yang mulia. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dan juga keutamaan orang yang beriman dan berilmu dijelaskan oleh Al-Ghazali pada tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi, yang dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa keutamaan orang yang berilmu bagaikan matahari. Selain menerangi dirinya sendiri, ia juga menerangi orang lain. Dengan demikian, jelaslah betapa tingginya derajat dan kedudukan orang yang berilmu. Dimanapun ia berada, tidak pernah mengalami kesulitan dalam menghadapi hidup dan mengatasi setiap persoalan yang ada. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab besar sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Artinya, ilmu yang kita miliki harus digunakan untuk menjaga keseimbangan alam dan membawa kebaikan, bukan malah merusak lingkungan atau merugikan orang lain. Ilmuwan dalam Islam tidak hanya dituntut untuk pintar, tetapi juga harus memiliki iman dan akhlak. Jika melihat sejarah, menurut Harun Nasution, perkembangan intelektual Islam dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa klasik yang merupakan masa kejayaan, masa pertengahan yang merupakan masa kemunduran, dan masa modern.
yang menjadi masa kebangkitan kembali. Masa klasik ini terjadi pada 650 sampai 1250 Masehi. Masa pertengahan ini terjadi pada 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah masa modern, di mana masa modern ini terjadi pada 1800 Masehi hingga saat ini. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, masjid ini menjadi pusat peradaban. Masjid ini bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk belajar, bermusyawarah, dan membangun kesejahteraan umat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Demikian penjelasan dari kami. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua dan memotivasi kita untuk terus belajar serta menggunakan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.